Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran konseptual menggunakan model problem solving. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang awal dari bentuk RPP ini. Jadi yang bagian awal ini ada satuan pendidikan, yaitu menunjukkan di mana seorang guru melaksanakan pendidikan atau mengajar di instansi pendidikan. Kemudian ada mata pelajaran, yaitu matematika. Yang ketiga adalah materi pembelajaran, yaitu tentang operasi bilangan pecahan. Dan yang keempat itu keterangan kelas, yaitu kelas 5 dan di semester 1. Untuk alokasi waktunya ada 2 jam pembelajaran, di mana 1 jam pembelajaran ini terdiri dari 35 menit. Nah, selanjutnya masuk pada poin A. Nah, poin A di RPP ini adalah kompetensi inti atau disebut juga dengan KI, di mana ada 4 poin penting dalam KI ini. Yang pertama yaitu tentang keagamaan, yaitu menerima dan menjalankan, kemudian menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk KI 2 yaitu tentang memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Untuk KI 3 yaitu tentang pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu dari dirinya sendiri, makhluk ciptaan Tuhan, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Nah, untuk KI 4 yaitu tentang keterampilan, di mana di sini menyajikan pengetahuan faktual dengan logis, sistematis, kemudian dalam karya yang estetis. Nah, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, untuk poin kedua pada rancangan pelaksanaan pembelajarannya, yaitu tentang kompetensi dasar atau disebut juga dengan KD. Nah, yang kita bahas pada RPP kali ini itu ada 2 KD. Yang pertama KD 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini berada pada C1. Kemudian ada 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian pada poin C di indikator, berada indikator di mana ada 3 buah penjabaran dari KD-nya, turunan KD, di mana pada KD 3.2 ada 2 penjabaran indikator. Untuk yang pertama 3.2.1 yaitu melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini berada pada C3, kognitif 3. Kemudian ada 3.2.2 yaitu melakukan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini juga berada pada C3. Selanjutnya pada KD 4.2 hanya 1 penjabaran, yaitu merumuskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini berada pada psikomotor yang keempat. Kemudian pada poin yang D, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menjelaskan tentang tujuan indikator yang sudah kita buat, yaitu dengan mengamati gambar ilustrasi dan mengerjakan latihan, siswa dapat menjumlahkan 2 pecahan yang berbeda dengan penyebut yang benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar ilustrasi dan mengerjakan LKPD, siswa dapat mengurangkan 2 pecahan berbeda penyebut dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati ilustrasi dan teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan berbeda. Dan yang keempat yaitu dengan mengamati ilustrasi pada teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. 74, 9/17 ditambah 7 sama dengan siswa diminta untuk menjumlahkan kedua pecahan campuran dengan bilangan bulat ini. Kemudian untuk asik mencobanya, guru meminta siswa mengerjakan soal pengayaan, kemudian guru meminta siswa membahas kegiatan soal pengayaan. Soal pengayaan di sini ada 5 buah, di mana contoh yang pertama yaitu 6 ditambah 2/37 sama dengan, dan begitu seterusnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materi tentang problem solving, RPP problem solving. Baiklah teman-teman, ibu dan rekan-rekan, itu tadi merupakan materi yang kami sampaikan. Kami untuk sesi berikutnya adalah kritik dan saran yang membangun. Kami meminta kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada tentang masukan dan saran yang membangun untuk kelompok kami, maka kita masuki sesi selanjutnya untuk menghemat waktu, yakni sesi tanya dan jawab kepada teman-teman dan rekan-rekan yang ingin menanyakan seputar tentang RPP yang kami paparkan, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya, jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat, dan jika tidak bisa, silakan untuk langsung memberi. Baiklah, mohon maaf, jaringan saya terputus. Untuk menghemat waktu kepada kelompok yang ada di ruang Zoom ini, untuk memberikan diskusi yang aktif, silakan memberikan satu pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Untuk itu, kami persilahkan. Baiklah, Ibu, bagaimana untuk kelanjutan diskusinya, Bu? Apakah disudahi karena tidak ada yang bertanya? Ini mohon izin bicara, moderator. Iya, Bu. Ini kelompok berapa yang tampil? Kelompok 4, Bu. Kita semuanya ada berapa kelompok? Ada. Bentar, Bu. Mohon maaf, Bu, saya lupa untuk berapa kelompoknya, tapi kalau nggak salah 13, Bu. Berarti banyak ya. Karena materi kita hampir sama dengan materi yang minggu kemarin, mungkin karena itu hampir sama mungkin ya pertanyaan kemarin sama sekarang. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena tadi terlambat masuk. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, moderator. Baik, Bu. Baiklah, perkenalkan. Nama saya Messi Yulia Sri Insani. Saya selaku mahasiswa PTL S2 Pendidikan Dasar pada tahun 2020. Nah, hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengisi perkuliahan pada hari ini. Sampai di mana tadi ya? Semuanya udah tahu nama saya siapa? Sudah, Bu. Ya, ada di sini. Nama saya Messi. Nah, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kelas keahlian ini pada hari ini. Nah, kebetulan materi kita sudah kita pelajari juga pada minggu kemarin dengan Pak Beni.
dengan materi yang sama. Namun hari ini lebih ke implementasinya atau ke pembelajarannya. Tadi kelompok penyaji sudah menyampaikan rencana pembelajarannya. Itu atau kita tunggu apakah ada yang ingin bertanya mengenai RPP tadi atau bagaimana? Moderator langsung saja. Ya Bu, tadi sudah diberikan kesempatan Bu, mungkin nanti pas penjelasan dari Ibu ada pertanyaan yang dimunculkan oleh teman-teman Bu, atau mungkin dari kelompok sendiri Bu. Nah, coba dilihat lagi RPP tadi, boleh di share screen kembali. Izin Bu, untuk yang lebih konkretnya apa boleh kami memaparkan RPP-nya dalam bentuk Word? Boleh, boleh. Dalam bentuk Word, tolong host. Sambil menunggu temannya share screen, apakah benar tidak ada yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji? Kalau nggak bertanya berarti udah paham ya? Ini. Coba lihat ke modelnya langsung. Ini model problem solving, pemecahan masalah. Tadi sesuai dengan langkah-langkah, sudah sesuai dengan modelnya. Ini langsung Ibu ambil alih aja moderator. Iya Bu, boleh Bu, langsung ambil alih saja. Ini benar tidak ada yang ingin bertanya atau Ibu yang bertanya? Dari hampir keseluruhan dari RPP-nya itu sudah lumayan bagus. Nah, tapi ada satu hal di sini. Apakah di RPP-nya ada lembar evaluasinya kelompok penyaji? Tidak Bu, kami cuma melampirkan pengayaan LKPD dan Lembar penilaian. Dan lembar Berarti penilaian. Ke kegiatannya ya? Iya Bu. Nah, coba lihat ke langkah-langkah pembelajaran. Boleh minta tolong kepada penyaji jelaskan bagaimana nanti cara mengajarkannya. Ini KD-nya untuk pecahan ya? Iya Di Bu, sini untuk pecahan. Di sini kan udah dituliskan deskripsi kegiatannya. Nah, coba dijelaskan kembali. Pada kegiatan inti coba. Bisakah kelompok penyaji sampaikan manakah yang masalah yang ada di sana? Sebelumnya Bu, di buku siswanya terdapat gambar pecahan Bu, tapi dalam bentuk benda semi konkret, yakni pizza Bu. Lalu bentuk dari permasalahannya yang bagian nomor 2 dan di nomor 3 Bu. Ada dilampirkan gambar pizzanya itu di lampiran?
Apakah ada gambar pizzanya di lampiran kelompok penyaji? Nanti ada, Bu. host akan membuka di buku siswa, Bu. Kalau bisa nanti ditambahkan ya. Baik, Bu. Tolong Ibu ingin share screen. Izin host. Apakah sudah nampak PPT-nya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu izin mengambil alih ya, moderator. Nah, sebelumnya kita kasih aplaus dulu ya kepada kelompok penyaji yang telah memberikan hasil diskusinya, yaitu mengenai RPP, yang mana di situ telah ditampakkannya matematika sebagai konseptual dan problem solving. Tapi balik lagi kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, Ibu harapkan mahasiswa semuanya dapat memahami matematika sebagai konseptual dan problem solving. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang konseptual dan problem solving. Nah, tadi juga telah dijelaskan adanya materi mengenai pecahan. Namun di sana menurut Ibu belum tampak adanya masalah yang dikerjakan oleh siswa. Tapi tadi dijelaskan oleh kelompok penyaji ada masalah yaitu ditampakkannya pizza. Nanti anak untuk membagikan seperti pecahannya ya. Selanjutnya kita harus ketahui juga bahwa apa sih matematika itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, yang pertama memecahkan persoalan dunia nyata, yang kedua mengadakan transaksi jual beli, yang ketiga matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung, menghitung luas daerah, menghitung jarak, menghitung laju kecepatan, kritis, sistematis, dan logis, serta menggunakan perhitungan matematika. Nah, kalau dari penyampaian penyaji tadi, termasuk contoh manakah dia itu ya? Contoh ketiga, Bu. Berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung. Ya. Iya, Ya, betul Bu. juga. Betul juga. Nah, ada nggak suatu masalah kita temukan dalam materi tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari ada ketemu nggak masalah yang berkaitan dengan pecahan tersebut? Sebenarnya permasalahan penyebutnya mungkin ya, Bu. Permasalahan penyebut. Ya, karena kan ada penyebut yang tidak sama dan ada penyebut yang sama gitu. Oke, ada lagi yang lain? Nah, coba Ibu tanyakan ya. Misalkan kita ini ada permasalahan satu pizza. Kelompok penyaji ada berapa orang? Ada 5 orang, Bu. Ada 5 orang, satu pizza. Bagaimana ya kita untuk membagi pizza tersebut agar dapat ke-5 orangnya perbagian pizzanya? Dibagi 5, Bu.
dibagi 5. Iya, betul. Itu kita menggunakan apa ya dalam kehidupan sehari-hari itu? Pembagian itu termasuk apa ya gitu? Masuk problem solving, Bu. Hampir lagi. Nah, andaikan kalau kita nggak ada, belum tahu apa-apa tentang pembagian, gimana sih cara kita untuk membagi pizza itu? Oke, Ibu ganti ya. Di sini Bu ingin menyatakan bahwa matematika itu selalu ada dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi kalau ada matematika bisa masalah apapun dapat terpecahkan. Jadi pentingnya matematika itu malahan matematika itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nggak ada matematika gimana gitu. Dapat memecahkan persoalan kita matematika seperti itu. Nah, selanjutnya, matematika sebagai konseptual. Di sini kita mengajarkan kepada siswa bahwa siswa dapat dikatakan memahami konsep jika ia mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasinya, memberi contoh, dan mengembangkan kemampuan matematikanya dari berbagai ide, memahami bagaimana ide matematika saling terkait satu sama lainnya. Selanjutnya, matematika sebagai konseptual. Tujuan pemahaman konsep itu yaitu menanamkan konsep untuk diaplikasi dan diterapkan dalam permasalahan yang dapat diselesaikan dengan konsep yang sudah diberikan. Yang kedua, pemahaman konsep mampu mengembangkan kemampuan untuk mempelajari berbagai materi pelajaran dalam matematika. Karena pembelajaran matematika yang memiliki karakteristik yaitu konsep sebelumnya memiliki kaitan dengan konsep selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Apakah ada nampak gambar di sini? Gambar titik-titiknya. Sudah, Bu. Nah, coba perhatikan dan lingkari. Visualisasikan gambar di bawah ini ke dalam bentuk matematika. Gambar ini bisa nggak kita masukkan ke dalam bentuk matematika? Jadi angka ya, Bu? Bisa jadi, bisa juga. Bisa kita arahkan ke konsep matematika yang telah kita ketahui nggak? Ini ada berapa titik sih? Apa sih yang dilihat di sini gitu? Tiga titik dengan urutan yang sama, Bu. Iya. Ada yang lain? Bisa dijadikan untuk membuat perspektif. Bisa juga. Nah, coba perhatikan ini. Coba kita jadikan dia ke dalam matematika. Ini ada apa ini ya? Berapa di lingkarannya ini? 3 titik, Bu. 3 titik, ya. Berapa kelompoknya itu ya? 6, Bu. 6, Bu. 6. Kalau masuk ke konsep matematika, kemana dia perginya itu? Perkalian, Bu.
Perkalian berapa tuh, Hamidah? 3 dikali 6, Bu. 3 dikali 6 ya. Ada yang lain? Betul nggak yang dibilang sama temannya? 6 dikali 3. Oh, ada yang bilang 6 dikali 3 ya. Bilangan berpangkat juga bisa kok. Nah, ada juga yang bilang berpangkat. Oke. Pangkat berapa tuh? Nah, coba kita dua ini aja dulu ya. Ada 3 kali 6 sama 6 kali 3. Di antara dua ini mana yang sebenarnya yang betul nih ya? Berdasarkan gambar yang telah dicari. 3 kali 6, Bu. Iya, 3 kali 6. Kalau yang 6 kali 3 gimana tuh gambarnya ya? Titiknya yang 6 kayaknya, Bu. Nah, 6-nya 3 kali. 6 onggok titik, Bu. Nah, bisa nggak kalau kita lingkari ke yang lain gitu? Berapa buah sih bisa kita dapatkan dari sini perkaliannya? Tidak ada? 9 dikali 2 juga bisa kayaknya, Bu. Ya, ya bisa. Masih banyak lagi ya, ini bisa untuk perkalian yang lainnya. Nah, dari sini ada yang tahu nggak ini termasuk konsep apa gitu? Perkalian, Bu. Penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang dan perkalian. Nah, itulah yang dinamakan dengan konsep. Konsep matematika itu selalu berkelanjutan dia. Perkalian, lanjutan dari penambahan. Nah, selanjutnya yang penting bagi seorang guru adalah melatih pikiran siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi daripada mengisinya secara syarat dengan formulasi-formulasi teori-teori. Ini menurut Dewe. Nah, dari RPP yang dikembangkan oleh kelompok penyaji tadi, itu kurang nampak adanya memecahkan masalah, tapi lebih ke memecahkan langsung aja memberikan hasilnya langsung. Seperti pada LKPD-nya, ini berapa bilangannya, langsung ditulis. Jadi belum nampak sama Ibu yang mana memecahkan masalah di sana. Cuman pada langkah-langkah sudah ada beberapa, kalau bisa di LKPD itu ada langkah-langkah memecahkan masalahnya, sehingga nampak nanti siswa itu memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dia ketahui. Di sini ada 4 langkah yang dijelaskan oleh Polia untuk metode problem solving. Ada yang pernah dengar dengan metode Polia? Nah, metode Polia ini ada 4 langkah. Yang pertama, understanding the problem, yaitu memahami masalah. Yang kedua, devise a plan, menyusun rencana. Yang ketiga, carry out the plan, melaksanakan rencana yang telah disusun. Yang terakhir, look back, itu melihat kembali. Nah, coba lihat pada contoh yang ini. Ada contoh soal boleh Ibu minta tolong kelompok penyaji membacakan contoh soalnya? Iya, Bu. Baca langsung, Bu. Iya, baca langsung. Tiandra memetik 7 apel.
Rise memetik apel 4 kali lebih banyak. Berapa banyak apel yang dia petik? Oke, terima kasih Hamidah. Nah, dari contoh soal itu, siapa ya yang bisa menyebutkan apa masalah di sana? Timbul masalah nggak di sana? Iya, Bu. Bagaimana kita tahu kalau itu ada masalahnya gitu? Coba kita lanjut ke metodenya ya. Yang pertama tadi metode Polianya, yang pertama understanding the problem. Yang soalnya adalah Tiandra memetik 7 apel. Riz memetik apel 4 kali lebih banyak daripada Tiandra. Berapa banyak apel yang dipetik? Sekarang siapa saja yang ada pada masalah ini? Tiandra dan Riz, Bu. Tiandra dan Riz, Bu. Tiandra dan Riz. Apa permasalahannya ya? Permasalahannya Riz Berapa banyak apel yang dipetik si Riz? Iya, berapa banyak apel Riz? Ada nggak informasi yang lain yang kita ketahui di sana? Ada, Bu. Apa itu? Tiandra memetik 7 apel, Bu. Apel Tiandra 7. Terus? Riz memetik apel 4 kali lebih banyak daripada Tiandra, Bu. Apakah bisa kita langsung cari apa konsep yang kita pakai dalam memecahkan masalah ini? Bagaimana, Bu? Apakah dengan menjawab siapa, apa, dan informasi penting lainnya yang telah kita dapati, apakah permasalahan ini sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Apa lagi yang perlu kita lakukan ya? Kita cari berapa banyak Riz memetik apel, Bu. Nah ya, itu yang ditanya ya. Kita lanjut ke menyusun rencananya. Tadi kita telah menemukan beberapa informasi. Nah, dari sini apa ya yang bisa kita ambil konsep yang dapat memudahkan kita dalam memecahkan masalahnya? Perbandingan. Konsep kalian, Bu. Nah ya, perbandingan. Lanjut kita melaksanakan rencananya ya, tadi. Bagaimana kita melaksanakan perbandingannya tadi? Satu banding 4, Bu. 1:4. 1 untuk Tiandra. 4 untuk Riz. Apakah ini sudah dapat menjawab pemecahan masalahnya? Belum, Bu. Berarti kita perlu
Penyusunan rencana lagi. Selain perbandingan apa lagi ya? Perkalian, Bu. Penjumlahan juga bisa, nah, Bu. Penyusunan bisa, perkalian bisa. Langsung aja ke sini ya, kita masuk ke pelaksanaan rencananya. Kalau perkalian gimana? 4 kali dikali 7 buat Diandra. 4 dikali 7. 7 dikali 4, Bu. Ada yang bilang 7 dikali 4. Di antara 2 sama 3 ini mana yang betulnya nih? Katanya Riz memetik apel 4 kali lebih banyak. 4 kali 7, Bu. Iya, 4 kali 7. Nah, kalau kita ajarkan ini ke anak SD, mampu nggak anak SD itu menjawab kayak gitu? Dari awal. Nggak mampu. Dari awal kita bilang ini siapa? Kalau kelas tinggi mungkin bisa, Bu. Ini Ibu ambil KD kelas 4, ya kelas tinggi. Mampu nggak anak nanti memahami masalahnya, terus nanti menyusun rencana, apa konsep yang dapat dia ambil di sana untuk memecahkan masalahnya, serta nanti bagaimana anak itu melaksanakan rencana yang telah disusun. Menurut pada langkah gimana? Kalau menurut Dina, Bu, dikelompokkan gitu loh, Bu. Kan tadi Diandra memetik kan 7 apel, Bu. Nah, Riz itu kan 4 kali banyak, berarti dionggokkan. Berarti Diandra kan 7 apel. Terus ditambah 7 apel, tambah 7 apel, tambah 7 apel. Kan nanti anaknya gampang, berarti nanti ke penjumlahan, Bu. Oke, bagus. Berarti tadi hampir sama dengan konsep yang pertama ya? Iya, Bu, mengelompokkan, Bu. Sebanyak berarti 7 apel itu dikelompokkan menjadi 4 kali. Nanti tinggal dijumlahkan. Ya, betul. Bagus itu. Siapa tadi yang ngomong? Dina Arianti, Bu. Maaf, Bu, nggak bisa buka kamera soalnya baterai habis. Iya, gak apa-apa. Nah, berarti Dina sudah paham jalan bagaimana cara konsep matematikanya itu diimplementasikannya dalam pemecahan masalah. Nah, berikut nanti jangan lupa untuk mengecek kembali apakah konsep kita yang telah kita tanam pada untuk memecahkan masalah itu benar atau tidak. Jangan lupa dalam menjawab soal pemecahan masalah kita buat biasanya apa yaitu kesimpulan. Baru kita dapat menentukan bahwa Riz memetik 4 kali lebih banyak dari Diandra. 4 kali 7 berapa itu? 28, Bu. Jadi, ya Riz memiliki apakah ini sudah terpecahkan masalahnya? Sudah, Bu. Kan sudah memiliki hasilnya 28 apel, Bu. Iya, betul. Tinggal diuji, Bu. Iya, tinggal diuji lagi apakah betul Riz memiliki 28 apel. Nah, coba kita kembalikan lagi kepada RPP yang telah dibuat oleh teman kita tadi. Apakah tadi telah menampakkan bagaimana matematika itu sebagai konseptual dan matematika itu sebagai pelaksanaan problem solving-nya, seperti itu. Apakah sudah nampak oleh kelompok penyaji seperti itu? Belum, Bu. Nanti diharapkan kita sebagai mahasiswa pendidikan dasar yang insya Allah nanti akan terjun ke lapangan yang akan mengajarkan siswa SD atau sekolah dasar di mana kita sekarang mempelajari psikologi pembelajaran matematika yang mana mahasiswa semuanya telah belajar tentang bagaimana teori-teori karakteristik anak SD dan bagaimana cara sudah belajar konsep dasar ya, dasar matematika. Nah,
itu lebih memudahkan lagi nanti bagaimana kita menanamkan matematika itu, sehingga memudahkan siswa dan matematika menjadi menyenangkan bagi siswa. Kebanyakan pada sekarang ini banyak siswa yang takut kepada matematika, padahal matematika menyenangkan. Karena dengan matematika kita dapat memecahkan masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa pentingnya pembelajaran matematika sebagai konseptual dan problem solving. Yang pertama, matematika perlu dipelajari oleh siswa karena matematika merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan secara umum. Matematika sudah lekat dengan mereka baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, matematika sebagai ratunya ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang. Misalnya dalam perekonomian, perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Yang ketiga adalah matematika sebagai simbol dan alat yang digunakan dalam pemecahan masalah, baik masalah dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemahaman konsep matematik merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Pemahaman konsep juga merupakan landasan penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Nah, dari sini apakah ada di antara mahasiswa semuanya ingin bertanya mengenai matematika sebagai konseptual dan problem solving? Dikatakan sudah terlaksananya problem solving pada peserta didik itu, Bu, waktu mereka telah dapat menyelesaikan masalahnya berdasarkan konsep-konsep atau bagaimana, Bu? Ya, nah dikatakan siswa itu dapat telah matematikanya sebagai konseptual dan problem solving itu ya ketika dia menjawab pemecahan masalahnya dengan konsep matematika yang benar gitu. Betul. Ya seperti itu. Jadi kalau konsep matematikanya dia tidak pas gitu, tapi jawabannya nanti betul, diragukan nanti apakah dia benar-benar paham dengan konsep matematika yang ia ketahui atau bagaimana, atau dia cuma coba tebak-tebak seperti itu. Tapi kalau dia udah paham dengan konsepnya, tentu masalah yang dipecahkannya itu yakin ini benar seperti itu. Jadi Bu, seandainya kan Bu pada soal untuk menentukan penilaian peserta didik yang menggunakan problem solving pada konseptual tuh, misalnya dia menjawabnya dengan konsep yang salah tapi dengan jawaban yang benar. Nah, penilaiannya tuh untuk guru bagaimana Bu yang benarnya gitu? Oh, berarti lebih ke penilaian untuk bagaimana kan nanti dia siswa itu menjawab pada soal esai ya. Berarti esai kan? Ya, Bu, Soal esai, Bu. nanti jalannya itu dia salah, namun pada akhirnya dia benar. Nah, disitulah peran guru dalam memberikan penilaian. Nah, dalam kuliah ini sering kita ketahui ada soal ceritanya, terus apalagi diketahui, terus penyelesaian dan kesimpulan. Benar? Ditanya. Nih, ada. Benar, Bu. Nah, yang pertama ada soal cerita. Yang pertama ada diketahui. Di sini siswa memahami masalahnya. Yang kedua, apa tadi ya? Menyelesaikan masalah. Yang ketiga,
kesimpulan. Balik lagi kita ke tujuan pembelajaran kita apa. Nah, dalam memberikan penilaian, kita perlu mengingat kembali apa tujuan pertama kita dalam mengajar. Apakah kita mencari nilai benar saja kepada siswa, atau bagaimana proses siswa dalam memahami konsep matematika itu dalam memecahkan masalah. Kalau contohnya ini biasanya kita contohkan ini masuk ke penilaian nanti ya. Untuk penilaian ini kita bagi, ini kan ada 3 penilaian kita ya. Kita cari di mana titik tujuan penilaian yang kita cari mana yang paling besar. Contohnya di sini kita berikan penilaian terbesarnya pada penyelesaian masalah. Kita kasih ini nilai poinnya. Untuk satu soal itu anggap aja 10 poinnya ya. Di sini kita mau besarkan penilaiannya. Boleh kita ambil 5 gitu. Terus untuk diketahui berapa poinnya. Berarti untuk penilaian ini tergantung kita aja lagi. Kan ini penilaian evaluasi per harian ya. Bagaimana tujuan pembelajaran kita nanti ya kita sesuaikan dengan evaluasi. Makanya tadi Ibu tanya apakah ada evaluasinya seperti itu. Nah, diketahuinya berapa kita mau kasih. Kalau diketahui berarti dia memahami masalah, berarti agak tinggi lah ya. Kita kasih dia 3 poin, seperti itu. Terus nanti kesimpulannya, tadi kan 10 poin untuk satu soal cerita. Akhir berarti 2 poin saja kita kasih, seperti itu. Jadi tergantung untuk penilaian ini, kita cari tujuan pembelajaran ini apa sebenarnya, seperti itu. Tapi kalau kita mau cari hasilnya aja, ya udah. Soal cerita, kasih aja nanti jawabannya pilihan ganda A, B, C, D. Tapi kita tidak terlalu memperlihatkan bagaimana proses anak itu dalam menjawab. Gitu. Kalau bisa kan kita juga lihat bagaimana proses anak itu menjawab, bagaimana anak mencari tahu apa masalahnya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana anak memberikan kesimpulan dalam memecahkan masalahnya tersebut.